Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangi atau mengurangkan bilangan bulat. Nah, sebenarnya ini sudah kalian pelajari di SD dulu ya. Oke, sekarang coba saya ingatkan kembali. Nah, misalnya saya memberi contoh seperti ini. Saya punya uang 4.000. Kemudian saya memiliki uang 7.000. Berarti bisa kita tulis 4.000 ditambah 7.000. Berarti uang saya sekarang adalah 11.000. Gitu ya. Nah, kemudian saya meminjam uang 2.000. Nah, kalau meminjam bisa kita tulis dengan negatif. Saya pinjam 2.000. Kemudian pinjam lagi 3.000. Kita beri tanda kurung ya. Nah, berarti total pinjaman saya berapa? Ya 2.000 ditambah 3.000. Jadi saya pinjam 5.000. Oke, bisa dipahami ya. Nah, misalnya begini. Saya memiliki uang 5.000. Kemudian saya pinjam orang, itu berarti kita tulis pinjam 2.000. Nah, setelah 2.000-nya kita kembalikan, berarti sisa uang saya berapa? 3.000. Gitu ya. Nah, sekarang saya meminjam misalnya 7.000. Kemudian saya kembalikan 4.000. Nah, saya pinjam 7.000, kemudian saya kembalikan 4.000. Berarti saya masih meminjam 3.000. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, dari contoh ini bisa kita simbolkan dengan kalimat matematikanya. Jadi nanti di sini saya akan mengambil tanda-tanda dari depan bilangannya ini. Nah, 4.000 ditambah 7.000, saya ambil ini 4.000 bertanda positif atau bernilai positif. Kita tambahkan dengan positif, pasti jawabannya adalah positif. Nah, kalau yang ini negatif ditambah dengan negatif, pasti jawabannya negatif. Nah, keduanya ini dalam pengerjaannya ditambah. Begitu ya. Jadi jika ada positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Negatif ditambah negatif, pasti jawabannya negatif. Cara pengerjaannya ditambahkan. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini bertanda positif ditambah dengan negatif. Nah, ini jawabannya adalah positif. Atau negatif ditambah dengan positif. Di sini jawabannya negatif. Padahal ini dan ini atau ini dan ini itu sama. Loh, kok terjadi dua? Artinya jawabannya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, bisa kita namai dengan belum pasti. Nah, belum pasti ini bagaimana nanti? Nah, ketika kita menjumpai belum pasti seperti ini, cara pengerjakannya adalah kamu bisa menulis angka besar, kemudian angka kecil, kemudian kalian kurangkan. Nah, kalau yang ini tadi dijumlahkan, kalau yang ini angka besar, angka kecil, kemudian dikurangkan. Nanti ketemu hasilnya. Dan kita tambahi sedikit di sini. Ini adalah tanda sesuai angka yang besar. Nah, kalau kita tuliskan dengan kata-kata panjang ya, oke, kita contohkan dengan kalimat yang lebih mudah. Misalnya seperti ini. 2.000 ditambah dengan 3.000.
Ini positif ditambah positif, pasti jawabannya positif. Dalam mengerjakan tinggal kita jumlahkan, yaitu 5.000. Begitu ya. Nah, misalnya gini. Saya punya negatif 5 ditambah dengan 4. Nanti berapa jawabannya? Nah, bisa kita cek dengan melihat tanda depannya, negatif ditambah positif. Nah, misalnya kita lihat seperti ini, negatif ditambah positif. Oh, jawabannya belum pasti. Kalau belum pasti, dalam pengerjaannya adalah kita gunakan yang ini. Angka besar, kalian lihat 5 dan 4, mana yang lebih besar? Oh, 5, berarti kita tulis 5. Angka kecil 4, kemudian dikurangkan. 5 kurangi 4, 1. Kemudian kita lihat tandanya, ini yang lebih besar bertanda negatif, berarti di sini negatif. Artinya negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Itu ya. Oke, contoh berikutnya, misalnya negatif 12 ditambahkan dengan 36. Negatif ditambah positif sama, negatif ditambah positif, jawabannya belum pasti. Kalau belum pasti, maka langsung kita ambil angka besarnya berapa? 36. Angka kecilnya berapa? 12. Dikurangkan 36 kurangi 12 sama dengan 24. Yang gede bertanda positif, maka ini jawabannya positif, sehingga 24. Oke. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, misalnya seperti ini. Saya mempunyai negatif 8 ditambah dengan negatif 4. Nah, sesuai aturan yang tadi, negatif ditambah dengan negatif, pasti jawabannya negatif. Dalam mengerjakannya, tinggal kita tambahkan. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, cukup mudah ya. Oke, coba kalau seperti ini. Saya punya 7 ditambah negatif 12. Nah, kita lihat tandanya. Positif ditambah negatif. Berarti bisa kita lihat yang ini. Positif ditambah negatif. Oh, jawabannya belum pasti. Kalau belum pasti, langsung kalian ambil angka yang besar yang mana? Oh, ini 12. Yang kecil berapa? 7. Kemudian kurangkan saja. 12 kurangi 7 sama dengan 5. Cek tanda yang besar. 12 ini bertanda positif atau negatif? Oh, negatif. Berarti tinggal kita tambahkan di sini. Jawabannya negatif 5. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke soal. Maka nanti ini dikerjakan dengan baik. Soal yang pertama, negatif 123 ditambah 45. Nanti silahkan dihitung. Kemudian 321 ditambah negatif 542. 1, 2, 3, 4 ditambah negatif 567. Nah, silahkan nanti 3 nomor ini dikerjakan dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada pengurangan itu kita tidak bisa menggunakan trik yang seperti penjumlahan ya, yang seperti ini ya. Tapi nanti dalam pengurangan kita menggunakan 2 cara saja. Cara yang pertama adalah untuk pengurangan angka yang normal. Maksudnya normal adalah begini, contohnya. Saya memiliki angka 7 dikurangi 4. Nah, ini pengurangan normal. Artinya, yang depan, yang dikurangi ini lebih besar dari yang belakang atau pengurangnya. Bisa kita kerjakan langsung. 7 dikurangi 4, yaitu sama dengan 3. Nah, nanti jika kita menjumpai soal yang seperti ini, langsung kita kurangkan saja. Nah, kalau misalnya kita memiliki soal seperti ini, 5 dikurangi 8.
Nah, 5 kurangi 8 artinya yang depan ini lebih kecil dibandingkan 8. Nah, maka nanti bisa kita menggunakan cara lain. Nah, cara lain nanti bisa gunakan untuk segala kondisi. Oke. Jika kita mengerjakan 5 dikurangi 8, salah satu cara yang paling mudah adalah pengurangannya kita ubah menjadi penjumlahan. Penjumlahan dengan siapa? Penjumlahan dengan lawan dari pengurangnya. Nah, di sini ada kata kunci lawan dan pengurangnya. Nah, ada kata lawan dan pengurangnya. Nah, pengurang itu letaknya di belakang. Untuk lawan, nah lawan ini misalnya kita memiliki bilangan dan di sini lawannya. Misalnya kita memiliki bilangan 5. 5 ini kan bertanda positif. Nah, lawannya positif adalah negatif. Seperti itu. Jadi misalnya saya memiliki bilangan 7, berarti lawannya negatif 7. Kita memiliki bilangan negatif 3, berarti nanti lawannya adalah 3. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Jika soal yang ini tadi, 5 dikurangi 8, bisa nanti kita kerjakan menjadi tanda kurang ini, kita ubah menjadi tanda tambah dengan lawan pengurangnya. Lawan dari pengurang. Lawan dari 8. Lawannya positif adalah negatif. Berarti di sini negatif 8. Ini 5 tinggal kita turunkan. Nah, sudah dalam bentuk penjumlahan ini bisa kita gunakan sifat yang seperti ini tadi. Positif ditambah negatif itu belum pasti. Nah, kalau belum pasti tinggal kita cek angka besarnya berapa. 8, angka kecilnya berapa? 5 dikurang 8 kurangi 5, 3. Cek yang gede ini bertanda plus atau min. Oh, ternyata negatif. Berarti negatif, berarti jawabannya ini adalah negatif 3. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalnya negatif 3 dikurangi 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, sama prinsipnya. Yang pengurangan ini bisa kita ubah menjadi sebuah tanda penjumlahan dengan lawannya. Lawannya 4 berapa? Yaitu negatif 4. Ini tinggal kita turunkan negatif 3. Nah, kita gunakan prinsip yang ini tadi. Negatif ditambah negatif, pasti jawabannya negatif. Berarti ini pasti negatif. Tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, lanjut. Misalnya seperti ini. Negatif 2 dikurangi negatif 6. Nah, sama prinsipnya. Jika ada seperti ini, bisa kita ubah ini menjadi sebuah penjumlahan dengan lawannya ini. Lawannya negatif 6 berapa? 6. 2 turunkan. Negatif ditambah positif. Jawabannya belum pasti. Langsung angka besar, angka kecil dikurangkan. 6 kurangi 2, 4. Kalian cek. 6 ini bertanda plus atau min? Oh, berarti plus. Berarti jawabannya positif, berarti nilainya adalah 4. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan latihan. Soal nomor 1, misalnya negatif 123 ditambah negatif 425 dikurangi 32. Nanti silakan diisi. Kemudian nomor 2, 426 dikurangi ya, silakan nanti soal-soal ini dikerjakan dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, langsung saja, dulu ketika kalian SD sudah belajar tentang sifat-sifat perkalian ya. Saya tuliskan kembali perkalian. Nah, misalnya saya punya positif dikalikan dengan positif, itu jawabannya adalah positif. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif, jawabannya adalah positif. Positif dikali dengan negatif, itu jawabannya adalah negatif. Dan negatif dikalikan dengan positif, nanti jawabannya adalah negatif. Nah, sifat perkalian ini juga berlaku pada pembagian. Nah, jika positif dibagi dengan positif, maka jawabannya juga positif. Negatif dibagi dengan negatif, jawabannya juga positif. Positif dibagi negatif, nanti jawabannya adalah negatif. Dan negatif dibagi positif, nanti jawabannya adalah negatif. Begitu ya, sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan di contoh soal ya anak-anak. Contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini, nanti saya akan memberikan soal tentang perkalian. Misalnya seperti ini. 5 dikalikan dengan 5. Nah, ini jelas positif dikalikan dengan positif, pasti nanti jawabannya adalah positif. Tinggal 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kita coba angka yang lebih besar. Nanti bagaimana cara mengalikannya. Misalnya seperti ini. Saya memiliki 12 dikalikan dengan negatif 24. Nah, kita mengerjakannya dengan menggunakan sifat di atas ini. Yang ini positif dikali dengan negatif, pasti nanti jawabannya negatif. Nah, kemudian tinggal kita kalikan 12 dikalikan dengan 24. Nah, seperti biasa caranya dengan dikalikan bersusun. Nah, lebih mudahnya nanti dalam mengalikan bersusun itu angka yang besar kalian taruh di atas. Berarti di sini 24, yang bawah adalah 12. Sudah seperti biasa kalikan biasanya. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, kemudian 4 kali 1 4, taruh di sini, kemudian 2 kali 1 2, tinggal kita jumlahkan 8 8 2. Jadi perkalian dari 12 dikali negatif 24 adalah negatif 288. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya, yaitu tentang pembagian. Nah, saya memiliki soal seperti ini. 204 dibagi dengan 4. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan ini? Yang perlu kalian tahu adalah kalian lihat tandanya dulu. Di sini positif dibagi positif, nanti jawabannya pasti juga positif. Nah, dalam menyelesaikannya, tinggal kalian porogapit seperti yang dulu-dulu. Yang di dalam adalah 204, yang di sini adalah 4. Nah, dalam membagi, kita lihat angka pertamanya dulu. 2 bisa nggak dibagi 4? Kalau tidak bisa, boleh mengambil angka belakangnya, yaitu 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 ini 20, kurangkan, baru kita turunkan angka 4-nya. 4 dibagi 4, 1. Nah, tinggal kita selesaikan. Jadi, 204 dibagi 4 sama dengan 51. Udah bisa ya? Oke, untuk contoh yang kedua, kita terapkan menggunakan soal yang negatif. Misalnya, saya memiliki soal negatif 1122 dibagi dengan 3. Nah, langkah pertama adalah kalian lihat tandanya dulu. Negatif, ini positif. Berarti negatif dibagi positif, pasti jawabannya negatif. Nah, untuk cara berikutnya, tinggal kita porogapit seperti yang tadi. 1122 tinggal dibagi dengan 3. 1 dibagi dengan 3 tidak bisa, kita ngambil 2 angka. 11 dibagi 3, 3 kalikan 3 adalah 9, kemudian dikurangkan.
ini adalah 2. Nah, ingat, dalam porogapit itu turunnya adalah 1-1. Jadi kita turunkan 2 yang depan dulu. Berarti ini kita turun menjadi 22. 22 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian kalikan ini 21, kurangkan 1, turun lagi di sini 2. Nah, tinggal 12 dibagi 3, 4. Kalikan sama dengan ini dan dikurangkan 0. Jadi negatif 1122 dibagi dengan 3 adalah negatif 374. Sudah bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, operasi di sini nanti kita akan menggabungkan beberapa tanda. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan atau harus kita pahami. Yang pertama, dalam menyelesaikannya, langkahnya adalah 1. Kita kerjakan soal yang di dalam kurung. Kemudian setelah soal yang di dalam kurung itu selesai kita kerjakan, kita baru kerjakan soal perkalian atau pembagian, atau bagi atau perkalian atau pembagian. Nah, dalam mengerjakannya nanti kita cek dulu mana yang terletak di depan. Nah, setelah soal dalam bentuk perkalian dan pembagian diselesaikan, langkah ketiga adalah kerjakan soal yang dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan. Nah, nanti sama, kita kerjakan dari yang depan terlebih dahulu. Nah, ketiga langkah ini bisa kita ringkas ya, nanti bisa menggunakan tangga seperti ini. Nah, nanti yang paling pertama kita kerjakan yaitu dalam bentuk kurung, kemudian bisa kali atau bagi, nanti tergantung mana yang terletak di depan, kemudian tambah atau kurang. Begitu ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh. Misalnya saya memiliki angka 12 ditambah 24 dikurangi 6, kemudian dibagi dengan 2. Nah, berapakah hasil dari ini? Nah, langkah pertama kita cek dulu ada nggak dari mereka yang bertanda kurung. Oh, ada, berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu. 12 tidak dikerjakan, kita tulis di bawahnya 12 ditambah 24 dikurangi 6, yaitu 18, kemudian nanti dibagi 2. Nah, di sini ini ada tanda tambah dan bagi. Mana dulu yang dikerjakan? Oh, yang bagi, berarti ini kita bagi dulu. Berarti bisa kita selesaikan 12 ditambah dengan 18 dibagi 2, yaitu 9. Kita jumlahkan, nanti jawabannya 21. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, untuk contoh berikutnya, saya memiliki bilangan negatif nih, misalnya negatif 425, kemudian ditambah dengan 12 dikurangi negatif 16, kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 3 misalnya. Nah, nanti berapakah hasilnya ini? Nah, caranya sama, kita cek dulu ada nggak yang di dalam kurung. Oh, ada, berarti nanti kita selesaikan ini dulu. Yang ini negatif 425, kemudian ditambah dengan, nah kita selesaikan yang ini dulu, 12, ini ada tanda kurang, kita buat jadi tambah dengan lawan negatif 16, yaitu 16. Kemudian nanti hasilnya itu dibagi dengan 3. Oke, ini kita jumlahkan dulu. Ini menjadi 30,
kemudian dibagi dengan 3, ini negatif 425 ditambah hasil dari ini tadi. Nah, ini bisa kita selesaikan, 30 dibagi 3 yaitu 10. Tinggal nanti kita jumlahkan dengan negatif 425. Dengan sifat yang kemarin, negatif ditambah positif, itu jawabannya belum tentu. Kalau belum tentu gimana? Langsung angka besar, angka kecil dikurangkan. 5, 1, 4. Kita lihat yang gede ini, bertanda positif atau negatif. Oh, ternyata negatif, berarti jawabannya negatif. Berarti negatif 415. Bisa dipahami ya? Oke, setelah ini kalian tinggal latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan lagi. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang membandingkan pecahan ya. Nah, untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan, kemudian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta kalian nanti belajar tentang perkalian ataupun pembagian pecahan. Nah, saya ingatkan kembali, pecahan nanti terbagi dari beberapa bagian atau beberapa pecahan. Nah, yang pertama adalah pecahan biasa. Ini bentuknya adalah A per B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Contohnya adalah 1/2. Nah, kemudian nanti ada juga pecahan campuran. Nah, di sini bentuknya C A per B. Nah, misalnya contohnya 1/4. Nah, ini namanya pecahan campuran, ada bilangan yang utuh. Kemudian nanti kita akan belajar yang berikutnya tentang desimal. Desimal itu ciri-cirinya ada tanda koma. Kemudian kita belajar yang namanya persen. Persen itu lambangnya seperti ini, atau kalau kita buat pecahan menjadi per 100. Nah, yang baru untuk kalian adalah yang ini, per mil. Nah, jika kita lambangkan itu seperti ini, ada titik 2-nya di bawah, atau per 1000. Itu ya. Oke, berikutnya kita akan mengurutkan pecahan. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil, dari 1/8, kemudian 3/4, 210%, 0,25, dan 850 per mil. Nah, untuk menjawabnya lebih mudah kita menjadikan pecahan-pecahan ini dalam bentuk persen. Dalam menjadikan persen, lebih baik atau lebih cepat caranya tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi untuk yang 1/8 ini langsung kita ubah, 1/8 tinggal dikalikan 100%.
Nah, ini kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Nah, nanti kalian sambil membuka catatan kembali dalam mengubah pecahan biasa. 8 kali 1 ditambah 1 yaitu 9/8, tinggal kalikan dengan 100%. Nah, di sini tinggal 9 kali 100 kemudian dibagi 8. Nah, nanti di sini setelah kalian hitung jawabannya adalah 112,5%. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini 3/4, langsung kita ubah juga 3/4 dikali dengan 100%. Nah, ini tinggal boleh kalian sederhanakan, ini 1, ini 25. Tinggal kita kalikan menjadi 75%. Begitu ya. Nah, kemudian yang ini 210%. Ini bentuknya sudah persen, tinggal kita tulis 210%. Kemudian selanjutnya 0,25 bisa kita tulis 25/100, tinggal kita kalikan 100%. Kita sederhanakan ya, kita dapatkan ini 1 tinggal kita kalikan yaitu 25%. Dan yang terakhir adalah 850/mil. Nah, bisa kita jadikan pecahan 850/1000, tinggal kita kalikan 100%. Sederhanakan. Nah, kita temukan 85%. Nah, setelah ketemu persen semua, kita pastikan jumlah angka di belakang koma. Ini ada satu angka, yang lain tidak ada, maka kita tambahkan sebagai bantuan. Nah, setelah kita beri bantuan koma tadi, kemudian kita lanjutkan dengan cara baca soalnya. Karena kita urutkan dari yang terkecil, maka dari bentukan ini semua tinggal kita urutkan mana yang kecil terlebih dahulu. Nah, bisa kita gunakan angka sebagai pembantunya, 112,5, 75,0 dan sebagainya. Tinggal kita lihat mana yang lebih kecil. Oh, kita dapatkan ini yang nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini yang terakhir. Nah, dari sini tinggal kita rangkum. Urutannya adalah kita mulai dari yang terkecil. Yang kita tuliskan adalah soal aslinya, yaitu 0,25, kemudian 3/4, kemudian 850/mil, kemudian 1/8, dan yang terakhir adalah 210%. Begitu ya, bisa dipahami? Berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini saya sudah memberikan dua contoh soal. Soal yang pertama adalah soal yang biasa, kemudian untuk soal yang kedua adalah soal dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, di sini ada pecahan campuran, kemudian dikurangkan dan dijumlahkan dengan pecahan campuran. Nah, ini ada banyak sekali cara, dan cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah kita memisahkan bilangan utuhnya. 4, 2/5, kemudian dikurangi 1, 1/3, ditambah 2, 3/4. Nah, kita nanti memisahkan bilangan yang utuh ini jadi 1, 4, kemudian dikurangi 1, ditambah 2, kemudian nanti hasilnya itu kita jumlahkan dengan yang bentuk pecahan. 2/5 dikurangi 1/3, ditambah 3/4. Seperti itu ya. Nah, ini 4 dikurangi 1 ditambah 2, yaitu 5. Kemudian nanti hasilnya kita jumlahkan operasi yang sebelah kanan. Nah, dalam menjumlah dan mengurangkan, dulu pernah kita pelajari bersama. Untuk penyebut yang berbeda, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara mencari KPK-nya. Nah, kita lihat KPK dari 5, 3, dan 4 adalah 60. Berarti di sini 60 semua. Kemudian 5 jadi 60 itu perlu dikali 12. Jika bawah dikalikan 12 atau penyebutnya dikalikan 12, maka yang atas atau pembilang ini juga dikali 12. Berarti di sini 24. Kemudian
3 jadi 60 perlu dikali 20, ini juga dikali 20. Berarti di sini 20. 4 jadi 60 perlu dikali 15, berarti ini juga dikali 15. 3 kalikan 15 45. Nah, karena penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita operasikan. 24 dikurangi 20, kemudian ditambahkan 45. Yaitu 49 per 60. Tinggal kita gabungkan dengan yang ini menjadi 5 49 per 60. Ya, cukup mudah ya. Oke, untuk berikutnya soal yang nomor 2. Nah, kalau bentuk soalnya adalah soal cerita, kita ubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah membeli 2 ekor ayam, kemudian 1 ekornya beratnya 1/4 kg dan yang lain adalah 2/4/5 kg. Berapakah berat kedua ekor ayam tersebut? Artinya di sini kita melakukan sebuah operasi. Karena yang ditanyakan berat kedua ekor, maka operasinya adalah penjumlahan. Bisa kita tuliskan 1/4 ditambah dengan 2/4/5. Nah, dengan cara yang tadi bisa kita selesaikan. Kita pisahkan yang utuh. 1 ditambah 2, kemudian ditambah dengan 1/4 ditambah 4/5. 1 ditambahkan 2, 3, ditambahkan dengan sama. KPK-nya adalah 20, ini juga 20. 4 jadi 20 perlu dikali 5, ini juga dikali 5. Berarti di sini 5 dikali 4, ini dikalikan 4. 4 kali 4, 16. Nah, tinggal kita jumlahkan 3 ditambah sudah sama, berarti 21/20. Nah, jika kalian lihat pembilang ini lebih besar dari penyebutnya, maka bentuk ini harus kalian ubah dulu dalam bentuk pecahan campuran. 21/20 kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/20. Nah, maka tinggal kita selesaikan ini, kita tambahkan dengan ini menjadi 1/20. Begitu ya. Berikutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, dalam perkalian pecahan ataupun pembagian pecahan ini, saya memisalkan bentuk seperti ini. A per B kemudian dikali C per D. Nah, dalam perkalian tinggal kita kalikan A kalikan dengan C, atau pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, kemudian hasilnya ini jika dapat disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, dalam proses pengalian tadi, jika dapat disederhanakan, kalian boleh menyederhanakan dulu. Yang disederhanakan adalah pembilang dengan penyebutnya. Nah, kemudian jika kita memiliki pembagian A per B dibagi dengan B per C seperti ini. Nah, dalam menyelesaikannya, bentuk pembagian ini nanti kita ubah jadi perkalian. Kemudian pembaginya kita balik. Yang pembilang tetap, kemudian ini C dibagi B. Nah, kemudian kita selesaikan seperti tadi, A kali C, kemudian B kalikan B. B kali B, seperti itu ya. Berikutnya kita akan menyelesaikan contoh dari bentuk perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di sini saya juga memiliki 2 contoh soal. Yang pertama adalah bentuk biasa, yang kedua adalah bentuk soal cerita. Nah, untuk yang bentuk biasa ini, kita lihat pecahannya dulu. 2/3, kemudian dibagi dengan 4/9, kemudian dikali 1/6/9. Nah, bentuk pecahan ini adalah pecahan campuran, ini biasa, ini campuran. Dalam menyelesaikan perkalian ataupun pembagian, wajib hukumnya kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang 2/3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kalikan 3, kemudian ditambahkan 2, seperti biasa 8/3, kemudian dibagi, ini sudah berarti 4/9, kemudian dikalikan dengan 9 kali 1 ditambah 6, 15/9. Nah, setelah
ketemu bentuk seperti ini, langsung yang ada pembagian kita ubah jadi perkalian. Ingat, yang kita balik adalah yang belakang tanda bagi, yaitu 9/4. Yang depan tetap 8/3 dikalikan 15/9. Nah, dari sini kalian boleh langsung mengalihkan semuanya. Pembilang dikalikan semua, penyebut juga dikalikan semua. Tetapi kita lebih efisien jika bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan terlebih dahulu. Dalam menyederhanakan, yaitu pembilang dan penyebut saja. Ini misalnya 1, ini juga 1. Kemudian 8 dan 4 bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Kemudian 15 dan 3 juga bisa. Ini 1, ini 5. Berarti tinggal kita mengalihkan angka yang kecil ini. 2 kali 1 kali 5. Nanti dibagi dengan 1 kali 1 kali 1. Berarti 2 kali 1 kali 5, 10/1 sama dengan 10. Begitu ya. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas yang soal cerita. Prinsipnya sama. Jika ada soal cerita, kita harus ubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih untuk dijadikan masker. Untuk setiap masker memerlukan. Nah, di sini ada kata kunci, untuk setiap masker memerlukan. Artinya, dia memiliki persediaan 2/3 meter. Kemudian untuk setiap masker memerlukan. Berarti untuk membuat ya, artinya kita bagi dengan 1/6. Karena untuk membuat satu masker membutuhkan 1/6. Begitu ya. Oke, langsung aja kita selesaikan. Kita ubah jadi kali. Kemudian 1/6 ini menjadi 6/1. Ini 2/3. Ada yang bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Berarti tinggal 2 kali 2/1 kali 1 sama dengan 4/1 sama dengan 4. Oh, jadi masker yang dapat dibuat sebanyak 4 buah. Materi berikutnya kita akan belajar tentang operasi campuran pada pecahan. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh soal seperti ini. Nah, prinsip mengerjakannya sama dengan operasi campuran pada bilangan bulat. Kalian harus mengingat dulu jika ada soal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemarin langkah pertama jika ada kurung maka kalian yang kerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan yang kali atau bagi, nanti letaknya yang depan. Nah, kemudian tambah atau kurang. Nah, pada contoh soal ini di sini ada 3 tanda operasi, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, untuk itu cara yang paling mudah kita garis bawahi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama pasti kita mengerjakan yang ini. Kemudian kita kerjakan yang ini. Karena apa? Perkalian dan pembagian itu setara. Nah, syaratnya perkalian dan pembagian tadi harus kalian ubah dalam bentuk pecahan biasa. Maka bentuk ini harus kita ubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, jika ini kita rubah menjadi 1/2, kemudian dikalikan dengan 4/3 ditambah 2/9. Nah, kemudian karena ini bagi, boleh langsung kita kerjakan di sini menjadi kali. Jangan lupa yang belakang kita balik. Gitu ya. Nah, setelah dalam bentuk pecahan biasa ini perkalian, penjumlahan, perkalian. Berarti kita kerjakan yang kali terlebih dahulu. Maka tinggal kita selesaikan. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Nah, pertanyaan saya, boleh tidak jika 6 dan 3 ini disederhanakan? Nah, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena jika 6 dan 3 ini kita sederhanakan, kita melewati sebuah tanda penjumlahan. Dalam menyederhanakan pembilang dan penyebut, itu hanya berlaku pada perkalian dan pembagian. Nah, jika kita loncat gini, artinya kita melewati tanda tambah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang mana yang diperbolehkan? Yang ini. Ini dengan ini, berarti ini 1, ini 5. Ini boleh tidak? Boleh, karena tidak melewati tanda tambah ataupun kurang. Nah, ini kita bagi 3. Ini
Ini kita juga bagi 3, ini jadi 2, ini 3. Nah, kita tulis kembali ya. Bentuk ini menjadi 1/1 kali 2/3 ditambah dengan 1/3 dikali 2/5. Begitu ya. Oke, karena perkalian langsung saja. 1 kalikan 2. 1 kalikan 2, 2/1 kalikan 3, 3 ditambah ini kalikan 2 ini kali ini 15. Nah, dengan cara yang sama, depan tadi kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 15 adalah 15, juga 15. 3 jadi 15 perlu dikali 5, ini juga dikali 5, berarti 10. 15 jadi 15 perlu dikali 1, ini dikali 1. 2 kali 1, 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. Sudah sama 12/15. Nah, ini selesai. Tetapi ada tidak dari ini yang bisa disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan, maka ubahlah dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita bisa membagi keduanya dengan 3. Maka bentuk ini menjadi 4/5. Nah, inilah jawaban akhirnya. Oke. Oke, kita bahas soal nomor 1. Di sini pertanyaannya adalah hasil dari 30.486 kemudian ditambah dengan 13.119 dikurangi 12.003. Nah, kita cermati tanda di sini. Di sini ada tanda penjumlahan dan pengurangan. Artinya mereka seimbang. Berarti kita kerjakan dari depan terlebih dahulu. Oke, kita jumlahkan saja. 30.486 kemudian ditambah dengan 13.119. Kita jumlahkan biasa. 6 ditambah 9 15, nyimpen 1 tambah 8 tambah 1 10, nyimpen 1, ini 6. 0 ditambah 3 ditambah 1 4. Nah, berarti hasil ini tinggal kita kurangkan dengan ini. Berarti 43.605 tinggal kita kurangkan dengan 12.003. Kita kurangkan biasa. Ini menjadi 20613. Oh, berarti hasil dari operasi ini adalah 31.602. Oke, selanjutnya kita bahas di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini adalah operasi yang melibatkan bentuk negatif. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkahnya kita tulis dulu soalnya. Kemudian, nah, kemarin untuk soal yang pengurangan negatif seperti ini, lebih enak kita ubah dalam bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Begitu ya. Sehingga ini sudah tambah, ini nanti kita ubah. Ini bisa kita tulis menjadi 8 ditambah negatif 21. Ini yang kurang ini jadi tambah dengan lawannya negatif 10, yaitu 10. Nah, sudah tambah-tambah, kita selesaikan dari depan. Positif ditambah negatif, jawabannya adalah belum tentu. Kalau belum tentu, berarti langsung ambil angka besar, angka kecil dikurangkan. Nah, ini pinjam, ini jadi 11, ini 1. 11 kurangi 8, 3, ini 1. Nah, yang besar bertanda positif atau negatif di sini? Oh, negatif, berarti ini negatif 13. Oh, berarti 8 ditambah negatif 21 adalah negatif 13. Kemudian ditambahkan dengan 10.
Nah, ini dengan prinsip yang sama, negatif ditambah positif itu jawabannya belum tentu. Angka besar, angka kecil, kemudian dikurangkan. 3. Kita lihat yang besar, positif atau negatif? Oh, di sini negatif, berarti di sini negatif. Berarti jawabannya negatif 3. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 3 dan 4. Nah, di soal nomor 3 ini 8 dikali negatif 15, kemudian ditambah 20 dibagi 5, kemudian dikurangi 18 dikalikan negatif 2. Nah, untuk mengerjakan soal bentuk operasi campuran seperti ini, kita harus mengingat aturannya dulu. Yang harus kita kerjakan pertama kali adalah soal yang di dalam tanda kurung. Kemudian setelah ini kita selesaikan, baru kali atau bagi. Nah, nanti yang depan dulu yang kita kerjakan. Nah, setelah itu tambah atau kurang. Begitu ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita tulis kembali 8 dikali negatif 15, kemudian ditambah 20 dibagi 5, kurangi 18 dikalikan negatif 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita cek dulu yang di dalam tanda kurung. Ada nggak di sini? Ada, ini dan ini. Tetapi di sini bukan operasi, sehingga tidak kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat kali atau bagi. Nah, di sini ada kali, kemudian ada bagi, dan ada kali. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. 8 dikalikan negatif 15. Positif dikalikan negatif, nanti jawabannya adalah negatif. Tinggal kita kalikan 15 kali 8. 0, nyimpen 4, 8 tambah 4, 12. Berarti ini 120. Kemudian 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Kemudian nanti dikurangi dengan 18 dikalikan negatif 2. Ini positif dikalikan negatif, nanti jawabannya negatif. 18 dikalikan 2 adalah 36. Nah, kita sudah menemukan ini, kemudian kita operasikan dari depan. Negatif ditambah positif, tadi jawabannya belum tentu. Berarti angka besar, angka kecil dikurangkan. Ini jadi 10 kurangi 4, 6, 1. Yang besar bertanda negatif, berarti negatif. Negatif 116. Nah, kemudian ini ada kurang, kita ubah jadi tambah dengan lawannya. Lawan negatif 36 adalah 36. Nah, di sini negatif ditambah positif, jawabannya belum. Nah, berarti 116 36 dikurangkan 0. Ini jadi 11 kurangi 3 adalah 8. Nah, yang besar bertanda positif atau negatif? Oh, negatif, berarti kasih negatif. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 80. Begitu. Oke, untuk soal nomor 4 adalah soal bentuk soal cerita. Nah, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, kalian baca dulu soal dari awal sampai akhir. Kemudian kita buat kalimat matematikanya. Nah, di sini seorang petani buah memanen apel 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 720 apel. Artinya, berarti di sini 16, setiap keranjang berisi, berarti dikalikan 720. Kemudian sebanyak 3.456 buah apel dijual. Nah, dijual kata kuncinya berarti dikurang. Dan sisanya dibeli oleh 32 orang pedagang buah dengan sama banyak. Berarti nanti setelah dikurangi dengan 3.456 ini, hasilnya tinggal kita bagi dengan 32. Begitu ya. Nah, kita kalikan dulu 16 dikalikan 720. Kalau mengalikan ada angka nolnya, berarti bisa kita simpan nolnya. Jadi 72 dikalikan 16. 2 kali 6 12, simpen 1, 7 kali 6 42 tambah 1 43, 2 kali 1 2, 7 kali 1 7. Kita jumlahkan 2, 5, 11. Nah, tadi dikalikan ini berarti 11, 5, 2 ditambahi 0. Kemudian dikurangi 3.456.
hasilnya nanti tinggal dibagi dengan 32. Begitu ya. Nah, berarti di sini 11.520 kita kurangkan dengan 3.456. Kita kurangkan biasa, ini pinjam 10, ini jadi 1, 10 kurangi 6, 4, ini kurangi ini nggak bisa, nanti ini jadi 4, ini 11, 11 kurangi 5, 6, 4 kurangi 4, 0, 1 kurangi 3 tidak bisa, ini pinjam jadi 11, 11 kurangi 3 adalah 8. Oh, berarti hasilnya 8.064, kemudian tinggal dibagi dengan 32. Nah, dalam membagi kita menggunakan porogapit. Berarti di sini 8.064 tinggal kita bagi dengan 32. Nah, 80 dibagi 32 adalah 2, di sini 64, kemudian kita kurangkan ini 6, ini jadi 7 kurangi 6 1. Kita turunkan 6. Nah, 32 nanti dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 116. Nah, kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5 yaitu 160. Kita kurangkan 6 turun 4 berarti 2. Berarti ini kurang ini 64 sama dengan 0. Nah, berarti hasil pembagiannya adalah 252. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5, yaitu KPK dari 36, 56, dan 84. Nah, dalam menyelesaikan KPK, nanti ada beberapa cara. Nanti saya akan menggunakan cara yang kotak-kotak atau kolom ya. Nah, bisa kita tuliskan 36, kemudian di sini 56, 84. Nah, saya nulisnya di kanan KPK. Nanti di sini caranya sangat bervariasi. Nanti silahkan kalian gunakan cara yang dianggap lebih mudah. Nah, di sini saya melihat 36, 56, 84. Saya bagi dengan 2. Ini adalah 42. Ini 28. 36 dibagi 2, 18. Kemudian kita bagi 2 lagi. 21, 28 dibagi 2, 14, 18 dibagi 2, 9. Nah, masih ada yang genap, kita bagi dengan 2 lagi. 21 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan. 14 dibagi 2 adalah 7, 9 dibagi 2 tidak bisa, 9. Nah, setelah itu kita bagi lagi dengan 3. 21 dibagi 3, 7. 7 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan. 9 dibagi 3, 3. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. 7 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan 7. 7 dibagi 3 kita turunkan, 3 dibagi 3, 1. Nah, target kita sudah salah satu terpenuhi, sehingga tinggal sedikit lagi target kita. Nah, tinggal kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1, 1. Nah, berarti KPK nya adalah 2, 1, 2, 3. 2 pangkatkan 3 kali 3 pangkatkan 2 kali 7. Nah, untuk mencari hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 berarti 8 kali 3 pangkat 2. 3 kali 3, 9. Tinggal dikalikan 7. 8 kali 9 adalah 72, nanti dikalikan dengan 7, berarti 72 kalikan 7. Ini 14, nyimpen 1, 7 kali 7, 49, ditambah 1, 50. Oh, berarti hasil KPK-nya adalah 504. Oke, untuk soal nomor 6 adalah soal cerita. Nah, soal cerita nomor 6 ini tentang suhu. Nah, sama seperti soal cerita tadi sebelumnya, kita harus mencermati apa yang diminta dalam soal.
Di sini temperatur udara di siang hari di Tokyo adalah 8 derajat Celcius. Bisa kita tulis siang itu adalah 8 derajat Celcius. Kemudian pada malam hari suhunya turun menjadi -5. Nah, ini ada kata kunci turun menjadi, artinya pada malam itu sudah turun menjadi, berarti malamnya -5 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan temperatur udara antara siang dan malam. Perbedaan itu nama lain dari selisih. Kalau kita bikin kalimat matematikanya, berarti perbedaan ini bisa kita tulis dengan kurang. Antara siang dan malam, berarti siang dikurangi malam. Nah, berarti siangnya adalah 8, malamnya adalah dikurangi -5. Berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, perbedaannya adalah 13 derajat Celcius. Atau nanti kita bisa menggunakan cara lain. Nah, cara lainnya dengan garis bilangan seperti ini. Nah, di garis bilangan yang tengah-tengah adalah 0. Siang itu adalah 8, berarti anggap aja di sini siang, di sini siang. Yaitu 8 derajat Celcius. Nah, pada malamnya adalah -5. Nah, yang namanya perbedaan itu dari siang sampai malam ini, berarti dari sini ke sini itu 8, ini ke sini sama dengan 5. Nah, tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, pakai cara ini juga boleh. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Nah, jika A sama dengan -15, B sama dengan 6, C sama dengan -3, maka nilai dari ini adalah berapa? Nah, maksudnya di sini adalah A nanti kita ganti dengan -15, B kita ganti dengan 6, C kita ganti dengan -3. Sehingga bentuk dari A ditambah 2B, kemudian dikurangi B ditambah dengan C, kemudian nanti dikali dengan C adalah, nah, kita gantikan A di sini kita gantikan dengan -15, kemudian ditambah, nah 2B itu artinya 2 kali B, B-nya adalah 6, berarti 2 kali 6. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan B, kita ganti dengan 6, ditambah dengan C -3, kemudian dikali dengan C -3. Begitu ya. Nah, kita kalikan dulu. 2 kali 6, 12, berarti -15 ditambah 12. Nah, ini bisa kita kerjakan dulu. -15 ditambah 12 adalah -3. Kemudian nanti ini dikurangkan dengan 6 ditambah -3, yaitu 3 dikalikan dengan C-nya adalah -3. Nah, ini kita kurangkan dengan 3 dikalikan dengan -3, yaitu -9. Nah, ada pengurangan, berarti kita bikin jadi tambah dengan lawannya 9. Berarti -3 ditambah 9 sama dengan 6. Oke, untuk soal nomor 8 adalah tanda perbandingan yang tepat untuk melengkapi titik-titik berikut. Nah, di sini ada -24, -34, dan 8. Nah, tanda perbandingan ini nanti bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau sama dengan. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita operasikan yang ini dulu. -34 ditambah 8 adalah -26. Kemudian ini -24. Nah, tinggal kita bandingkan mana yang lebih besar. Oh, ini. Untuk soal nomor 9 adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan cara kita pisahkan angka yang utuh ya, sehingga bisa kita tulis 1 ditambah dengan 3 kemudian dikurangi 2. Nah, kemudian nanti hasilnya ini dijumlahkan dengan yang pecahan. 3/4 ditambah 3/8 dikurangi
5/6. Seperti itu ya. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian kita jumlahkan dengan yang ini. Nah, ini bisa kita tuliskan 4, 8, 6. Nah, kita bisa mencari KPK-nya. KPK dari 4, 8, dan 6 adalah 24. Kita tuliskan di sini. 4 jadi 24 perlu dikali 6, berarti ini juga dikali 6. 3 kali 6 adalah 18. 8 jadi 24 perlu dikali 3, ini juga dikali 3. 3 kali 3, 9. 6 jadi 24 perlu dikali 4. Ini kita kalikan dengan 4 juga. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, berarti menjadi 2 ditambah 18 ditambah 9 sama dengan 27/24 dikurangi dengan 20/24. Sehingga menjadi 27 kurangi 27/24. Itu ya. Untuk soal nomor 10 adalah pembagian bentuk pecahan campuran. Nah, langkahnya wajib kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Yang ini 2 kali 2 tambah 1 adalah 5/2. Kemudian dibagi 4 kali 1 tambah 1 adalah 5/4. Kemudian dibagi dengan 4 kali 3 tambah 3, 15/4. Nah, setelah bentuknya pecahan biasa semua, nah yang kali ini nanti tinggal kita ubah jadi perkalian. 5/2 kali, jangan lupa ini dibalik ya, 4/5 kali 4/15. Dari sini kita sederhanakan saja. Ini 1, ini 1. Ini 2, ini 1. Sudah tidak ada lagi, berarti tinggal 1 kali 2 kali 4 sama dengan 8/1 kali 1 kali 15, 15. Untuk soal nomor 11, jika P sama dengan 7/2 kali 2/21 dibagi 1/5. Nah, maka nilai dari P adalah, nah bisa kita tuliskan P sama dengan 7/2 kali 2/21 dibagi 1/5. Bisa kita kerjakan seperti yang tadi, 7/2 kali 2/21 kali, ini dibalik 5/1. Kita sederhanakan, ini juga, ini jadi 3. Berarti 1 kali 1 kali 5 adalah 5/1 kali 3 kali 1 adalah 3. Kita ubah ke pecahan campuran dengan cara poro gabit. 5 di sini 3. 5 dibagi 3 1. 1 kali 3 3 dikurangi 2. Oh, berarti hasilnya yang atas 1, sisanya 2/3. Untuk soal nomor 12 adalah soal cerita tentang pecahan ya. Nah, sama seperti tadi, kita harus membaca dari awal sampai akhir. Di sini, ibu memiliki persediaan 3/4 kg gula. Kita bikin kalimat matematikanya 3/4. Kemudian pada saat ke pasar ibu membeli berarti kita tambah 1/2. Karena ada tamu, ibu membuatkan minum dan menghabiskan. Nah, kata kunci menghabiskan berarti dikurang 1/3 kilo. Nah, sisa persediaan gula ibu sekarang adalah sama dengan, nah sama, kita selesaikan 4, 2, 3. KPK-nya adalah 12, 12, 12. 4 jadi 12 perlu dikali 3, ini juga dikali 3 sama dengan 9. 2 jadi 12 dikali 6, ini kali 6. 3 jadi 12 kali 4, ini dikali 4 sama dengan 4. Ingat, hati-hati di sini tambah kurang, jangan sampai salah dalam mengoperasikannya. Berarti 9 ditambah 6, kemudian nanti dikurangi 4. 9 ditambah 6 adalah 15.
15 dikurangi 4 adalah 11. Berarti 11 per 12 kilogram. Begitu ya. Oke, untuk soal berikutnya adalah pecahan yang tepat untuk melengkapi di antara 1/3, titik-titik, 1/4. Nah, di sini maksudnya kalian nanti diminta untuk mengisi pecahan di antara 1/3 dan 1/4. Cara yang paling cepat adalah kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini 3, di sini 4. Nah, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya adalah dengan kita mencari KPK saja. Berarti 1/3, titik-titik, 1/4. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sini juga 12. 3 jadi 12 perlu dikali 4. Berarti ini dikali 4. Berarti di sini 4. 4 jadi 12 perlu dikali 3. Ini juga dikali 3. Nah, nanti kita mencari bilangan di sini. Nah, setelah penyebutnya sama, karena yang kita cari adalah 2 bilangan, triknya adalah kamu kalikan dengan 3 penyebutnya. Berarti 4/12. Di sini 3/12. Karena yang kita cari adalah 2 bilangan, maka penyebutnya nanti dikali dengan 3. Berarti ini titik-titik, titik-titik. Nah, cara cepatnya nanti tinggal yang ini kita kalikan 3. Ini juga kita kalikan 3. 12 kali 3 sama dengan 36. Ini juga dikali 3 sama dengan 12. 12 kali 3 sama dengan 36. Ini juga kita kalikan 3. 3 kali 3 9. Oh, berarti di sini nanti ada sebuah pecahan. Ini 36, ini 36. Berarti ada 2 nih di sini. Berarti di sini 10, di sini 11. Berarti pecahan yang terletak di antara 1/3 dan 1/4 jawabannya adalah 11/36 dan 10/36. Begitu ya. Oke, untuk soal nomor 14 adalah mengurutkan 3 pecahan ya. Urutkan 3 pecahan 4/5, 0,82 dan 75% dari yang terkecil. Nah, dalam mengurutkan itu nanti kalian boleh ubah ke desimal, boleh ubah ke persen, boleh. Nah, di sini nanti saya akan mengubah ke persen ya, biar lebih mudah. Berarti 4/5 kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, tinggal 4/5 kali 100%. Ini 1, ini 20, berarti 80%. Kemudian 0,82 kalau kita ubah ke dalam bentuk persen menjadi 82/100 kali 100%. Sederhanakan, berarti 82%, dan yang 75% ini sudah 75%. Gitu ya. Nah, kita urutkan dari yang kecil. Kita nomori dulu. Ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Berarti urutan dari kecil, dari terkecil adalah 75%, kemudian 4/5, dan yang terakhir adalah 0,82. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 15, Adi memiliki 48 kelereng dan Rio memiliki 25% dari keleleng Ardi. Banyak keleleng Rio adalah, nah bisa kita tuliskan Ardi dia memiliki 48, Rio itu 25% dari keleleng Ardi, berarti kalikan 48. Berarti 25/100 kali 48. Ini 1, ini 4. Nah, tinggal 48 dibagi 4 sama dengan 12.